San pada nanti. واستبدل الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودكت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الذي سلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيبي السلام عليك memasuki pendopo KMS Sosro Kusuma pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Dan untuk selanjutnya Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe. bagi mengucapkan terima kasih, kami persilakan kepada seluruh tim dokumentasi setelah pengambilan gambar. Kami persilakan untuk bisa menyesuaikan di tempat. Kepada yang kami hormati, Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk, disilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Kepada purna tugas penjabat Bupati Nganjuk, disilakan mengambil tempat. Kepada pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk, disilakan mengambil tempat. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Timur, disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan berita acara serah terima jabatan diawali oleh purna tugas penjabat Bupati Nganjuk. Kepada yang kami hormati, Bapak Sri Handoko Taruna SSTP MSI, disilakan. Selanjutnya, penandatanganan oleh Bupati Nganjuk, Bapak Dr. Andes Haji Marhen Jumadi, SE SH MM MBA. Selanjutnya, penandatanganan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Elstianto Dardak. Penandatanganan selesai. Penyerahan memori serah terima jabatan dari purna tugas penjabat Bupati Nganjuk
kepada Bupati Nganjuk. Penyerahan memori serah terima jabatan selesai. Selanjutnya dilanjut dengan foto bersama. Foto bersama selesai diserahkan kepada yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Timur kembali ke tempat. Jadi peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, agenda rapat paripurna hari ini merupakan agenda yang istimewa karena kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian pidato sambutan Bupati Nganjuk hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 masa jabatan 2025 sampai dengan 2030. Saudara Dr. Andes Haji Marhen Jumadi, AMD, SE, SH, MM, MPA sebagai Bupati Nganjuk. 2. Saudara Trihendi Cahyo Saputra ST sebagai Wakil Bupati Nganjuk. Rapat paripurna di Kabupaten Nganjuk pada hari ini, Rabu 5 Maret 2025, secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama penyampaian pidato sambutan Bupati Nganjuk. Kepada saudara Bupati Nganjuk, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dan sama-sama kita sangat hormati, kita banggakan Wakil Gubernur Jawa Timur beserta jajarannya, Bapak Dr. Emil Dardak, Ketua Pimpinan Dewan yang sangat saya hormati, saya banggakan beserta anggota, Bapak, Ibu-ibu semuanya, hadirin yang berbahagia. Proses pilkada sudah selesai. Kita berdua mengajak semuanya sudah lupakan 01, 02, 03. Saatnya kita berpikir untuk Kota Nganjuk yang kita cintai. Tanah kemenangan, bumi Anjuk Ladang. Nganjuk sejak dulu kondusif, sifat gotong royongnya luar biasa, spiritualnya juga utuh. Maka dari itu, mari kita jaga bersama-sama peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif bersih tanpa korupsi. Mari kita sama-sama, karena ini sebuah sistem harus bersama-sama, saling mengingatkan, saling mengawasi, sehingga betul-betul Nganjuk menjadi harapan dan idaman kita semuanya dengan semboyan 0 rupiah. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga, insya nanti kelurahan juga ada mobil siaganya, bukan mobil dinasnya Pak Lurah, tapi mobil pelayanan pada masyarakat. Kemudian menjadikan Kota Nganjuk sebagai destinasi wisata. Silahkan swasta yang ingin investasi, siapa yang kira-kira ingin mengembangkan wisata, tidak harus Pemda, kita terbuka lebar. Monggo, bela dan beli produk-produk Nganjuk. Setuju? Tepuk tangannya mana? Data statistik menunjukkan bahwa bawang merah kadar Nganjuk nomor 2 tingkat nasional di bawah Brebes. Kemarin kita juga diskusi banyak sama kepala daerah seluruh Indonesia.
tapi untuk benihnya Nganjuk tetap nomor 1. Kemarin kita 8 hari di Magelang, seumur-umur baru kemarin jam 4 pagi bangun sholat subuh, mandi dibatasi, olahraga, makan dibatasi sama-sama. Ini Pak Dandim, Pak Kapolres ya begitu. Kita 8 hari itu ketok lama sekali. Naik gunung, jalan 10 kilo dan seterusnya. Kami 8 hari, Mas Babu 3 hari. Sinergitas. Kemudian yang terakhir program kami yaitu bagaimana peningkatan APD untuk Aura, bagaimana kesadaran lembaga desa juga kita naikkan termasuk kelurahan RT, RW, PMD, LPM, dan kader. Harapannya cuma mohon sabar karena uang dari pusat dipotong kurang lebih 50%. Mohon sabar nih Pak Lurah. Begitu aja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami berdua mengucapkan banyak terima kasih pada masyarakat Nganjuk yang sudah menyalurkan suaranya di pilkada ini. Sekali lagi terima kasih semuanya. Tidak ada yang sempurna, kami berdua kalau mungkin ada salah dan hilang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih pada tim hukum kami, ada 15 tim hukum kami, dan masyarakat Kabupaten Nganjuk semuanya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Kami Nganjuk dan kami semuanya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Kepada yang terhormat Saudara Wakil Gubernur, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa ikut hadir menyaksikan sertijab sekaligus penyampaian pidato visi misi dari Bupati Wabub hasil Pilkada Serentak 2024 yang akan bertugas di periode 2025-2030. Ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Purna Tugas PJ Pak Trihadi Cahyo Saputro yang telah bertugas selama kurang lebih 1,5 tahun ya, 1,5 tahun dengan penuh dedikasi, dan selamat juga kepada Pak Wahen dan Mas Hadi atas amanah sebagai Bupati dan Wakil Bupati. PR-nya pertama sekarang ini adalah bagaimana kemudian setelah dilantik kita segera menyusun RPJMD. Karena RPJMD ini ada batas waktunya 6 bulan dari tanggal pelantikan. Kali tujuan dari retreat kemarin ini adalah mencocokkan antara program nasional dengan daerah, kira-kira gitu. Jadi jangan sampai pemerintah pusatnya kemana, daerahnya kemana. Nah, di Pak Prabowo dan Mas Gibran punya yang namanya Asta Cita. Nah, Kofifa dan saya dari periode kami 2019 ada yang namanya Nawa Bakti Satya. Mungkin Pak Bupati punya juga prinsip falsafah pembangunan yang tadi dipaparkan. Khusus Nawa Bakti Satya dan Asta Cita untuk periode kedua Kofifa Emil ini sudah kita modifikasi dan sudah kita cocokkan dengan Asta Cita. Jadi sudah ngeklop, sudah ngekruk, sehingga rekan-rekan sekalian di kabupaten tidak perlu khawatir untuk 2 kali kerja menyantolkan ke nasional dan provinsi. Cukup mencantolkan ke provinsi, itu sudah otomatis itu menyantol ke nasional. Jalan Ayani itu kan sebenarnya trotoar sudah didandani, lampunya dibuat klasik modelnya. Itu boleh saya katakan dari banyak kabupaten daerah yang saya datangi, salah satu jalan yang cantik dan berkesan di hati adalah jalan apalagi dengan angin. Kategorinya semilir atau bukan? Kalau angin apa? Angin bus ya.
Kalau di Jakarta Bandung ada Wus, kalau sini ada Wus. Tapi saya yakin kalau digali potensi itu justru ada wisata yang luar biasa. Minimal begitu turis datang ke sini jualan jaket laku, kira-kira begitu kan? Sama apa? Selendang, ya. Tapi ini bisa menjadi khas dalam fashionnya, khas dalam seni budayanya, khas dalam pariwisatanya. Ini memang perlu digali. Tapi saya ingin menyampaikan, mempoint out beberapa fakta penting terkait perekonomian di Nganjuk. Tahun 2016, pertanian menyumbang 32,09% dari perekonomian Nganjuk 2016. Industri menyumbang hanya 12,76%. Hari ini data 2023, data sementara 2023 ya, angka pertanian ini sudah turun menjadi 27,31%. Kabar baiknya tapi industri di Nganjuk naik dari 12,76 menjadi 15,96%. Artinya Nganjuk telah mengalami industrialisasi. Dan ini adalah salah satu contoh kabupaten yang jumlah penduduknya berapa Pak sekarang? 1,1. Ini kalau habis pilkada mesti apa ditanya jumlah penduduk kan? Karena berbanding lurus dengan logistik, kira-kira begitu. 1,1 juta, ya, 1,1 juta. Itu memang dengan luas wilayah yang ada, nggak mungkin semuanya bermandalkan sektor primer. Pasti harus ada sekunder dan tersier. Nah ini kita lihat dengan adanya akses tol yang dibuka dari Surabaya ke Kertosono ke Solo. Ini jadi peluang, boleh dibilang meskipun secara administratif gerbangnya ada di Jombang, tapi sebenarnya banyak orang yang bilang itu gerbang tol Kertosono. Betul ya? Itu boleh dibilang gerbang tol Kertosono dan ada gerbang tolnya Nganjuk sendiri, KM 640 sama KM 670 kurang lebih begitu. Ini dua-duanya bisa dimanfaatkan oleh Nganjuk untuk mendorong. Maka saya memahami kenapa kemudian dari RT RW ini memang direncanakan 1928 hektar ini adalah untuk kawasan industri di Nganjuk. Semua masuk kecuali mungkin Baron, Hulu, Sawan, sama Tos ya. Tapi kalau sudah mau Kertosono, Sukomoro, Nganjuk Kota, Bagor, Ilangan, Koceret, Bebek, dan macam-macam 16 ini masuk ke daerah industri. Kita sudah melihat sendiri peningkatannya, tapi saya yakin masih bisa digenjot lebih lagi dengan satu syarat, harus clear dan jelas seberapa yang mau dipersiapkan, karena banyak yang ngadu ke Pemprov waktu itu. Nggak tahu zamannya Pak Aris di LH, pernah di LH nggak pernah ya, di PTSP tahun itu Pak Aris mungkin PTSP. Ini banyak yang kemudian menyampaikan keluhan kepada Pemprov mengenai pabrik-pabrik yang ada di Nganjuk. Ada juga yang mengatakan jangan ada konversi lahan sawah di Nganjuk. Nah ini harus ketemu titiknya, harus ada keseimbangannya mau di mana. Duduk barengnya Dewan dengan Bupati, Wakil Bupati itu jadi penting. Saya ingin tanya di sini, semua setuju nggak bahwa Nganjuk ini harus mengembangkan industri? Untuk menciptakan lapangan kerja, pilihannya adalah industri padat karya. Setuju nggak? Nah, selama masyarakat di bawah sudah clear, sudah solid, sudah satu suara, maka insya Allah kita akan perjuangkan agar Nganjuk bisa semakin mengokohkan posisinya sebagai primadona investasi di Indonesia. Masih banyak lagi yang bisa dibahas, tapi memang tantangan di Nganjuk kali ini tadi sekali lagi adalah bagaimana menggenjot investasi. Karena rumusnya begini Bapak sekalian, ekonomi itu tumbuh, rumus pertama itu biasanya 60% itu dari konsumsi. Jadi kalau orang belanja, baik orang setempat maupun orang datang ke Nganjuk untuk makan, untuk belanja, itu akan memberikan 60% perputaran uang. Pemerintah itu cuma 5% Pak. APBD itu kalau digelontor pajak cuma 5%. Tapi 5% ini bisa sangat berharga, karena 5% ini bisa mengungkit sektor pariwisata. Misalnya kita mendukung ya industri perhotelan dan restoran dari pemerintah, yang mungkin kita berkontribusi sepertiga dari pendapatan dia misalnya, itu
yang 2/3 dia bisa nyari sendiri dari pasar-pasar bebas, itu sudah menjadi pemungkit. Orang datang ke sini belanja dapat yang 60%. Nah, apa yang berikutnya yang besar Ibu Bapak sekalian adalah yang 25% dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Ini kesempatan besar untuk Nganjuk, maka jangan dilewatkan. Sudah saatnya sekarang semua kompak bersatu menyatukan langkah untuk bisa mendorong Nganjuk supaya ekonominya semakin tumbuh. 108.000 warga Cilekan yang terdata itu by name by address agar segera didata. Nanti dari nasional, dari provinsi maupun kabupaten kita keroyokan untuk mensejahterakan dan mengentaskan 108.000 warga Nganjuk yang hari ini masih terdata miskin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi pesan dari Bu Gubernur itu adalah bagaimana menjaga keselarasan, memaksimalkan potensi daerah. Pak Marhen sudah pengalaman 1 periode kombinasi wakil dan bupati. Insya Allah tidak perlu beradaptasi lagi, dan Pak PJ pastinya juga komunikasinya baik dalam menjaga kesinambungan. Kami optimis sekali lagi bahwa Nganjuk akan bisa mencapai potensi yang diharapkan. Sukses selalu untuk Kabupaten Nganjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, akhir sehubungan dengan seluruh acara rapat paripurna sudah dapat diselesaikan. Maka dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada hari ini kami nyatakan dengan resmi ditutup. Kami Hidayah, salam kebajikan rakyat. Selanjutnya untuk tertibnya jalan acara. Saya ucapkan selamat kepada Pak Marhen dan Mas Handi atas dilantiknya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk. Mudah-mudahan kedepannya bisa membawa Nganjuk lebih maju lagi, bermartabat, melesat. Dan juga harapan kami di Kecamatan Pace ini bahwa Pace adalah wajah dari Kabupaten Nganjuk nantinya dari arah bandara itu, sehingga mudah-mudahan bahwa pembangunan bisa diarahkan terlebih dahulu di Kecamatan Pace ini. Nganjuk melesat. Selamat dan sukses kepada Kang Marhen dan Mas Trihandi dilantik dan dikukuhkan sekaligus serah terima jabatan hari ini sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk 2025-2030. Amanah dan melesat membawa Nganjuk berprestasi luar biasa. Semangat. Selamat pada Kang Marhen, Mas Handi, dua selamat ya. Pertama ketika Bapak Ibu sedang hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, maka seterusnya seluruh rangkaian acara serah. selamat dan sukses atas pelantikan Bapak Dr. Andes Haji Marhen Jumadi, AMD, SE, SH, MM, MBA sebagai Bupati Nganjuk, dan Pak Trihandi Cahyo Saputro ST sebagai Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk. Selamat atas dilantiknya Pak Marhen dan Mas Handi sebagai
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk masa bakti tahun 2025 sampai dengan 2030. Mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengemban tugas untuk atas amanah yang telah diberikan oleh masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Nah, kami tentunya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memfasilitasi tugas-tugas atau pengampu tugas-tugas yang ada di desa, di 264 desa yang ada di Kabupaten Nganjuk, siap untuk melaksanakan bersinergi, berkolaborasi dalam rangka untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk. Salam Gaspol. Assalamualaikum. Begitu sebenarnya kami persilakan untuk bisa foto bersama terlebih dahulu. Dan turut kami undang kepada seluruh jajaran anggota Forkopimda Kabupaten Nganjuk untuk bisa ikut serta foto bersama dan sekretaris daerah Kabupaten Nganjuk.